Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misra. Saya Andi Nur Steban. Saya Murham Effendi. Dan saya Ferfadli. Di sini kami akan membahas materi mengenai pengujian produk sesuai dengan kriteria kelayakan produk atau standar operasional. Saya di sini akan membawakan materi tentang pengujian produk sesuai dengan kriteria kelayakan produk atau standar operasional. Mengevaluasi kesesuaian hasil produk dengan rancangan perlu dilakukan. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai langkah cross-check antara rencana yang dibuat dengan hasil yang didapatkan. Dengan adanya evaluasi tersebut, seorang wirausaha dapat memutuskan atau rencana yang sudah dibuat sesuai dengan rencana atau tidak. Apabila produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan rancangan, maka perlu diambil langkah lebih lanjut untuk mengatasinya. Yang pertama, pengertian kesesuaian produk. Mutu merupakan hal yang sangat penting bagi suatu organisasi, baik itu organisasi non-pendidikan maupun organisasi pendidikan. Mutu sendiri mempunyai berbagai macam pengertian seperti yang dilakukan oleh beberapa ahli. Menurut Sutrisno 2010 bulan 8. Mutu adalah kesesuaian antara produk atau jasa yang dihasilkan organisasi dengan persyaratan atau kriteria yang ditetapkan oleh pelanggan. Dimensi mutu bisa diatur dengan beberapa dimensi, sehingga dengan dimensi ini biasa dianalisis apakah suatu produk itu bermutu ataukah tidak. Dimensi dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama kinerja, yaitu karakteristik operasi pokok dari produk inti dan dapat didefinisikan sebagai tampilan dari sebuah produk sesungguhnya. Dua, keandalan, yaitu tingkat keandalan suatu produk atau konsistensi keandalan sebuah produk di dalam proses operasionalnya di mata konsumen. Yang ketiga, fitur keistimewaan tambahan, yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap dan dapat didefinisikan sebagai tingkat kelengkapan atribut-atribut yang ada pada sebuah produk. Yang keempat, kesesuaian dengan spesifikasi, yaitu sejauh mana karakteristik, desain, dan operasi memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya dan dapat didefinisikan sebagai tingkat indektif dan memenuhi spesifikasi sasaran yang dijanjikan. Yang kelima, daya tahan, bertahan dengan beberapa lama produk tersebut dapat terus digunakan dan dapat didefinisikan sebagai suatu ukuran usia operasi produk diharapkan dalam kondisi normal dan atau berat. Yang keenam, meliputi kecepatan, konferensi, kenyamanan, mudah direparasi serta penanganan keluhan yang memuaskan dan dapat didefinisikan sebagai suatu ukuran kemudahan memperbaiki suatu produk yang rusak atau gagal. Yang ketujuh, kualitas. Kualitas yang dirasakan merupakan kualitas dasar yang dimiliki sebuah makanan dan minuman. Yang kedelapan, yaitu keindahan produk terhadap panca indera dan dapat didefinisikan sebagai atribut-atribut yang melekat pada sebuah produk. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya, yaitu pengertian analisis kelayakan usaha. Kelayakan usaha atau feasibility study adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan satu kegiatan usaha. Baik, adapun tujuan studi kelayakan usaha atau pokok tujuan kelayakan usaha yaitu mengetahui tingkat keuntungan terhadap alternatif investasi. Yang kedua, mengadakan penilaian terhadap alternatif investasi. Dan yang ketiga, menentukan prioritas investasi yang hanya memboroskan sumber daya. Dan adapun 5 tujuan lainnya dalam melakukan kelayakan suatu usaha, yaitu yang pertama, menghindari risiko kerugian, yang kedua, memudahkan perencanaan, yang ketiga, memudahkan pelaksanaan, yang keempat, memudahkan pengawasan, dan yang kelima, memudahkan pengendalian. Baik, terima kasih. Itulah materi penjelasan kelompok kami dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.